Banyak orang berkata, "Aku akan tenang kalau punya lebih banyak uang." Kalimat itu terdengar masuk akal, tapi jarang dipertanyakan. Benarkah uang yang kurang atau rasa aman yang rapuh? Stoicisme tidak pernah menganggap uang sebagai musuh, tapi juga tidak pernah menyebutnya penyelamat, karena uang hanyalah alat, dan alat tidak pernah menentukan kebahagiaan pemiliknya. Ada orang miskin yang damai, ada orang kaya yang gelisah, ada yang hidup sederhana tapi tidur nyenyak, ada yang bergelimang harta tapi penuh ketakutan, takut kehilangan, takut turun status, takut terlihat gagal. Stoik melihat masalahnya bukan pada jumlah uang, tapi pada ketergantungan emosional terhadap uang. Kita diajari bahwa uang sama dengan keamanan, uang sama dengan kebebasan, uang sama dengan harga diri. Dan tanpa sadar, kita menaruh seluruh rasa aman pada sesuatu yang rapuh. Karena uang bisa hilang, pasar runtuh, bisnis gagal, krisis datang, keadaan berubah. Jika ketenanganmu berdiri di atas saldo rekening, maka hidupmu selalu berada di ujung kecemasan. Stoik mengajarkan perbedaan penting, memiliki uang dan dimiliki oleh uang. Memiliki uang berarti menggunakannya dengan sadar. Dimiliki uang berarti hidupmu dikendalikan olehnya. Kamu cemas saat angka turun, sombong saat angka naik, merasa bernilai saat kaya, merasa rendah saat kekurangan. Padahal nilai manusia tidak pernah setara dengan angka. Stoik tidak mengejar kekayaan, mereka mengejar kecukupan batin. Karena orang yang tak pernah merasa cukup akan miskin dalam kondisi apapun. Lihatlah kenyataan ini. Saat kamu punya sedikit uang, kamu ingin cukup. Saat kamu punya cukup, kamu ingin banyak. Saat kamu punya banyak, kamu takut kehilangan. Perlombaan itu tak punya garis akhir. Karena masalahnya bukan di luar. Masalahnya ada pada rasa tak pernah cukup. Stoik bertanya dengan kejam, tapi jujur. Berapa banyak yang benar-benar kamu butuhkan untuk hidup baik? Bukan untuk pamer. Bukan untuk gengsi. Bukan untuk membandingkan diri. Tapi untuk hidup layak, tenang, dan bermakna. Karena semakin besar gaya hidupmu, semakin mahal harga ketenanganmu, semakin tinggi standar gengsimu, semakin berat tekanan mentalmu. Uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli ketenangan pikiran. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli rasa cukup. Uang bisa membeli hiburan, tapi tidak bisa membeli kedamaian. Stoik melatih diri dengan cara yang jarang dipahami. Mereka membayangkan kehilangan, bukan pesimis, tapi memperkuat mental. Karena jika kamu siap kehilangan, kamu tidak mudah diperbudak ketakutan. Jika kamu tidak takut miskin, kamu tidak mudah dikendalikan uang. Ironisnya, saat uang bukan lagi sumber harga diri, kamu justru lebih rasional mengelolanya, lebih tenang mengambil keputusan, lebih bijak dalam belanja, lebih disiplin dalam menabung, lebih sabar dalam membangun. Karena panik adalah musuh finansial terbesar manusia. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang cerdas, tapi karena emosional, takut, ketinggalan, serakah saat untung, putus asa saat rugi, terjebak gaya hidup. Stoik tahu satu hal, stabilitas mental menciptakan stabilitas finansial, bukan sebaliknya. Karena uang yang datang ke pikiran kacau jarang bertahan lama. Pada akhirnya, uang adalah pelayan yang hebat, tapi Tuhan yang kejam. Gunakan, kelola, hormati. Tapi jangan jadikan ia pusat hidupmu. Karena saat ketenanganmu tidak lagi bergantung pada uang, uang kehilangan kekuatannya untuk menakutimu. Dan disitulah kamu mulai benar-benar kaya.